Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wisnu Intan, wajahmu imut sandita, untukku seperti intan. Intan Wisnu, inilah Tuhan Allah yang nyata untukmu, Wisnu. Wisnu dan Intan yang saya kasihi, orang tua, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan adik-adik sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Di mana itu Wisnu dan Intan? Kesini dulu kamu dua. Soalnya mereka lain tidak tahu dan belum lihat. Boleh mendekat. Boleh saya kasih pertanyaan? Boleh. Waktu kamu menikah, Injilnya apa yang dipakai? Tidak apa-apa, mereka juga semua lupa. Karena Injil dibacakan untuk dilupakan. Kecuali Romo baca Injil untuk dikhotbahkan. Gak apa-apa kalau kamu lupa, siapa tahu Bapak Mama ingat nanti. Lupa juga. Intan ingat? Ya, tidak apa-apa. Ayat itu tidak penting. Yang paling penting isinya tentang apa? Isinya tentang seorang anak laki-laki meninggalkan ayahnya dan meninggalkan orang tuanya untuk bersama dengan istrinya. Oke. Orang tua masih ingat? Sudahlah, bukan tugasnya kamu untuk ingat kitab suci. Yang penting sekarang, yang perlu dan wajib untuk kamu ingat. Berapa tahun pacaran? Kurang lebih 1 tahun. Wisnu punya 1 tahun, di sini kurang lebih. Sama saja mengandung unsur 1. Apa yang paling menarik dari Intan yang membuat Wisnu memilihnya menjadi istri? Dia ini orangnya roller coaster, Om. Apa? Roller coaster. Oh, Jadi terus? kadang enak diajak ngobrol, kadang ngambekan. Seperti ini adalah simbol gelombang-gelombang cinta. Sedangkan Intan, apa yang menarik dari Wisnu sehingga mau? Karena dia sabar menghadapi ke roller coaster saya. Oh, begitu. Saya pikir tadi lawan dari roller coaster itu katos dan kaku. Tapi sudah, dia orang yang sabar. Ibu Maria sudah meninggal berapa tahun? 8 November berarti sekarang 8 bulan. Wisnu kan punya pacar yang lain sebelum nikah sama Intan kan? Intan juga pasti punya.
Kamu pasti sama-sama punya mantan, karena sering terjadi jarang orang menikah dengan cinta pertama, kedua, dan ketiga. Di antara kamu ini entah yang keberapa urusan kamu dengan Tuhan. Yang ingin saya mau katakan, percaya nggak kalau Maria Intania ini dikirim oleh Ibu Maria? Saya percaya. Oke. Kristo juga percaya nggak Tuhan itu mengirimkan kamu untuk Intan karena namanya sama kayak bapaknya Intan? Kris juga tadi kan? Ya sudah, cukup sampai di situ. Kembali. Silakan kembali. Ya, kalau Tuhan yang menentukan pilihan, seperti inilah yang terjadi. Yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak pernah terduga akan terjadi. Karena tadi setelah saya melihat, kan saya minta nama lengkapnya mereka, kok saya menemukan nama istrinya Wisnu ini Maria. Berarti ini Ibu Maria tidak rela kehilangan regenerasi namanya. Dan kan mereka tulis Wisnu Intan saja. Saya minta juga nama panjangnya Kristo. Ternyata nama mertuanya. Kalau sudah begini, apa yang kamu buat dengan hidup perkawinanmu? Saya berencana untuk membangun gereja kecil dan keluarga kami ke depannya. Oke, berencana mau membangun keluarga kecil, gereja kecil, gereja mini ya. Oke, tapi jangan lupa bacaan pernikahan tadi. Karena di situ dasarnya membangun gereja. Nanti habis ini cek lagi teks pernikahannya. Tapi sengaja sih saya tanya kamu. Hanya mau mengatakan banyak juga Bapak Ibu di sini mereka lupa. Dulu mereka nikah pakai teks apa sih? Padahal itu spirit. Seperti kita ini tabisan ada motonya. Kalau ada roller coaster kayak itu tadi dalam hidup, apa penopangnya? Kembali ke kitab suci yang kamu pakai. Bahwa kamu menikah bukan hanya karena kemauanmu, tapi karena Tuhan yang memilih dan menentukan. Ini kalau di kitab suci kan ada bahasa Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi bukan Wisnu yang memilih Intan bagi Wisnu, tetapi Tuhan yang memilih Intan bagi Wisnu dan memilih Wisnu bagi Intan. Jadi Tuhan. Nah, Tuhan itulah yang memerintahkan tadi seorang suami meninggalkan orang tua dan hidup bersama istri. Itu Tuhan yang minta. Sehingga bagi saya untuk kamu cukuplah memaknai namamu masing-masing. Wisnu, wajahmu imut sandita, untukku seperti Intan. Dan balasannya Intan, inilah Tuhan Allah yang nyata. Berarti wajah kamu adalah bentuk konkret dari Allah yang tidak kelihatan. Sehingga siapapun jadi pasanganmu, bentuk konkret dari kehadiran Allah yang nyata. Karena inilah maksud dari Yesus ketika berbicara tentang jangan membuang barang yang suci kepada anjing dan jangan membuang mutiara kepada babi. Ini kan barang berharga. Dan suami atau istri tidak bisa kita samakan dengan binatang. Karena suami istri itu manusia dan oleh sakramen perkawinan itu menjadi sangat suci dan sakral. Sehingga peliharalah kesucian perkawinan itu dan jagalah Intan sebagai mutiara yang berharga bagi hidupmu. Dan kalau kamu mampu untuk menempatkan pasangan itu sebagai wajah Allah yang konkret, saya rasa perintah Yesus ini mudah untuk dilakukan. Perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau mau jadi suami yang disayangi istri, sayangi istrinya. Kalau mau jadi istri yang disayangi suami, sayangi istrinya. Jadi begitu. Apa yang Intan ingin Wisnu lakukan untuk Intan, lakukan itu kepada Wisnu. Apa yang Wisnu ingin Intan lakukan kepada Wisnu, lakukan itu kepada Intan. Kemudian Yesus juga berbicara tentang pintu untuk menuju kebahagiaan itu sempit. Semua orang menikah untuk bahagia, tapi tidak banyak orang menikah lalu bahagia, kan? Yang terjadi orang yang tidak menikah malah lebih bahagia. Karena apa? Pintu menuju kebahagiaan itu sempit. Sedangkan pintu dan jalan menuju kebinasaan itu lebar. Maka
jalan kepada kebinasaan Sutri dan keluarga itu memang lebar. Peluangnya terlalu lebar. Kamu pergi sendiri aja sudah buka peluang itu. Kamu sering tidak makan bersama aja sudah buka peluang untuk orang lain akan makan bersama dengan pasanganmu. Tadi malam waktu pesta di gereja kan, ada dansa tombak tuh, ada yang ikut tadi malam. Kan seru itu dansa tombak, gayanya guris mereka. Lalu saya pergi ke Pak Ivan dan Ibu Siti. Saya bilang, Pak Ivan, walaupun tidak tahu, dansalah. Yang dansa tadi malam Mas Totok sama istrinya. Terus saya bilang begini, sebelum orang lain ambil Ibu Siti, lebih baik dansa. Pak Ivan tidak mau. Akhirnya orang lain yang ambil Ibu Siti, baru Pak Ivan muka merah. Jadi saya rasa itu bagus. Karena kalau sampai muka merah, berarti ada sense of belonging, merasa memiliki. Jadi untuk kamu berdua, yang paling penting, lihatlah pasanganmu sebagai wajah Allah yang konkret, dan harus merasa sense of belonging, memiliki pasangan sebagai diri saya. Dan karena ini anak orang ME, pesan saya, jaga dialog dalam hidup perkawinanmu, komunikasi itu penting. Jangan kalau punya sesuatu tidak mengungkapkan perasaan, dan jangan mengungkapkan dengan wajah yang tidak enak. Karena orang susah menafsir apa yang terjadi dengan perasaan kita kalau tidak mengungkapkan. Kita mungkin pingin pasangan mengungkapkan perasaannya, tapi kita juga harus berani mengungkapkan perasaan. Bagaimana caranya untuk berani mengungkapkan perasaan? Makanya berdialog. Dan dialog saya selalu katakan kepada orang ME, itu singkatan dari Darling, I always love you on God. Kekasihku, aku selalu ingin mencintaimu dalam Tuhan. Hidupkanlah cintamu dalam Tuhan. Doa kami selalu menyertai, doa Ibu Maria juga selalu menyertai. Tuhan memberkati.